Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Selamat Apa kabar pagi. anak-anak? Baik. Bagaimana? Baik, Baik Pak, baik. Sadri sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Viko sehat? Sehat Pak, alhamdulillah. Semuanya sehat? Sehat Pak. Alhamdulillah semuanya sehat. Meskipun kita sekarang dalam kondisi di mana suasana pandemik, kita dilanda COVID-19 yang tentunya mewajibkan kita untuk selalu menjaga imun dengan cara berolahraga, makan makanan bergizi, kemudian juga wajib menerapkan protokol 3M. Dan tahu 3M apa? Yang pasti bukan melihat, menyimak, dan seterusnya. Dan tahu 3M? Mencuci tangan, Pak. Ya, mencuci tangan, Memakai Jaga masker, jarak. menggunakan masker, dan Menjaga jarak. menjaga jarak. Plus 1H, hindari kerumunan. Oke, baik anak-anak, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran kita hari ini, kita tunduk sejenak untuk berdoa. Dan saya menunjuk adik Sadri, bisa pimpin doa? Ayo adik Sadri, bisa pimpin doanya? Mic-nya adik Sadri, mic-nya diaktifkan dulu. Ya, terima kasih Ya. Pak Gandhi untuk Ya, mengawali pelajaran pagi ini. Ada baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih adik Sadri. Jadi Sama-sama kalau Pak. dilihat dari cara bicara sama gestur ini, si adik Sadri ini kayaknya punya bakat. Cocok jadi ketua OSIS kayaknya nih. Terima kasih Tertarik Pak. jadi ketua OSIS, Dek Sadri? Tertarik Pak. Oke, kalau begitu rajin sholat. Siap Pak. Oke, adik-adik, sebelumnya kita telah membahas di pertemuan sebelumnya tentang mendiskusikan unsur tata letak berupa garis, proporsi, irama, tekstur, tipografi, gelap terang. Maka hari ini kita akan masuk pada materi yang kedua, yaitu mendiskusikan fungsi dan unsur warna, CMYK atau CMYK, dan RGB atau RGB. Nah, untuk mempermudah pemahaman adik-adik, Sir akan share slide. Nanti dikasih tahu kalau slide-nya sudah muncul atau belum. Oke, sudah tampil adik-adik? Sudah Pak. Oke. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, sebelumnya mungkin Sir tanya dulu ke adik-adik. Mungkin ada yang sudah pernah mendengar apa itu CMYK dan RGB dalam kehidupan sehari-hari? RGB aja, Pak. Saya Belum tahu. Pak. Oke, coba. Viko. ya Pak, saya cuma mendengar aja Pak pas ini ke fotokopian gitu Pak. Terus minta bikin pamflet atau apa ya namanya, spanduk kali Pak. Oh ya, di tempat percetakan ya, Dek Viko ya? Ya, cetakan. Oke, di tempat percetakan. Ada lagi mungkin yang lain. Pernah nonton TV? Pernah Pastilah Pak. pernah. Menggunakan smartphone atau menggunakan perangkat komputer? Pernah Pak. Pastilah. Sekarang saja kita ada menggunakan smartphone, ada juga yang menggunakan perangkat komputer. Jadi kesemuanya itu tentunya itu tidak lepas dari peran penggunaan warna CMYK dan RGB. Nah, coba sekarang adik-adik perhatikan di slide yang saya bagikan, yang saya tampilkan ini. Ini ada suatu produk desain grafis, gambar, yang di sebelah kiri menggunakan model warna RGB, dan di sebelah kanannya menggunakan mode warna CMYK.
jika diamati baik-baik, pasti ada perbedaan di antara keduanya. Oke, ada yang bisa kasih komen perbedaannya di mana? Ayo, Warna, Pak. Saya Pak, ayo. Ya, silakan. Edi ya Pak. Ya, silakan. Edi. Perbedaannya itu di ketajaman warnanya Pak. Ketajaman warnanya. Oke, bagus. Yang lain? Oke, intinya ada di ketajaman warna. Jadi yang di sebelah ini, di sebelah kiri itu RGB, kelihatan lebih terang. Kemudian di sebelah kanan CMYK itu terlihat agak sedikit lebih gelap. Nah, dari sini kita bisa melihat secara langsung saat saya menampilkannya menggunakan monitor. Nah, ditampilkan dengan monitor itu kelihatan RGB lebih terang dibandingkan dengan CMYK. Nah, terus apakah berarti RGB lebih baik daripada CMYK atau CMYK kualitasnya kurang dibandingkan RGB? Ya, belum tentu juga. Karena pada saat kita cetak, maka otomatis warna CMYK lebih realistis dibandingkan dengan warna RGB. Sehingga penting bagi kita untuk mempelajari materi tentang CMYK dan RGB ini. Karena kedua model warna ini sering digunakan dalam pembuatan desain komunikasi visual, baik itu dicetak ataupun hanya ditampilkan pada media elektronik seperti monitor. Coba, ada yang bisa sebutkan contoh-contoh desain komunikasi visual yang dicetak atau ya desain multimedia yang dicetak apa saja? Spanduk, Ada? Pak. Ya, spanduk, bagus. Poster. Mana Ramli? Poster, Delisna, bagus. Ada lagi? Banner, Pak. Baliho. Oke, banyak yang dicetak ya. Kalau yang ditampilkan di monitor, apa saja? TV Pak. TV, Video. ya gambar-gambar yang ditampilkan TV. Website itu Ya, dicetak atau hanya ditampilkan di monitor? ditampilkan Pak. Ya, seperti itu. Jadi kalau berbicara tentang desain komunikasi visual, itu secara bentuk itu ada dua, yaitu yang dicetak dan juga hanya sebagai citra visual ditampilkan di video. Jadi penting bagi kita untuk mempelajari penggunaan mode warna CMYK dan RGB. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan hasil akhir pembuatan desain kita. Ketika hasil akhir kita baik, maka otomatis klien kita juga akan menyukai, banyak menyukai. Ketika desain kita kurang baik, tentu tidak akan disukai, seperti itu. Oke. Jadi tujuan pembelajaran kita setelah adik-adik mengikuti pembelajaran ini, diharapkan adik-adik bisa menjelaskan fungsi dan unsur warna CMYK dan RGB. Selanjutnya, setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan adik-adik juga dapat membandingkan fungsi dan unsur warna dan CMYK dan RGB. Nih, pokok-pokok materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu fungsi dan unsur warna CMYK, yang kedua fungsi dan unsur warna RGB, kemudian persamaan dan perbedaan fungsi dan unsur warna CMYK dan RGB. Muncul pertanyaan, sebenarnya apa sih itu warna CMYK? Seperti saya jelaskan di awal tadi, CMYK adalah suatu model warna yang digunakan dalam membuat produk desain komunikasi visual yang outputnya dicetak. Pasti adik-adik sudah tahu apa-apa yang hasil akhirnya dicetak. CMYK adalah model warna yang bersifat subtraktif color dan umumnya dipergunakan dalam percetakan berwarna. Sir, apa sih subtraktif color itu? Subtraktif color itu adalah warna proses atau warna yang dibuat. Bahan pembuatannya disebut dengan pigmen. Warna pigmen atau mungkin sederhananya bisa kita katakan sebagai tinta. Pernah lihat printer? Pernah, Pak. Nah, di situ model warnanya CMYK. Cyan, magenta, yellow, dan K. Apa saja unsur warna CMYK? Nah, sesuai dengan penamaannya, CMYK adalah singkatan dari cyan, magenta, yellow, dan black. Loh, Sir, kenapa kata terakhirnya yang digunakan? Ini sebenarnya hanya penamaan saja, tapi dari segi pengertian ini sebenarnya sama. Ada yang bilang K itu sebagai K, ada juga yang bilang K itu adalah huruf terakhir pada huruf black. Kalau kita menggunakan pendekatan K, ini karena ketika
semua unsur warna cyan, yellow, magenta dicampurkan dengan intensitas warna yang tinggi, maka akan mendapatkan warna terakhir, warna gelap, yaitu warna hitam. Nah, warna primer yang ada pada CMYK itu adalah cyan, magenta, yellow, dan black. Apa sih sebenarnya warna primer itu? Ada yang bisa kasih pengertian apa itu warna primer? Pernah dengar kebutuhan primer, kebutuhan sekunder waktu di SMP mungkin atau di SD? Pernah, Pak. Pernah, Ya. Pak. Apa itu primer? Pokok, Pak. Ya, pokok atau utama. Artinya, warna-warna ini adalah warna yang digunakan untuk mendapatkan warna yang lain. Misalnya, untuk mendapatkan warna merah, kita menggabungkan dua warna primer atau warna pokoknya, yaitu yellow dan magenta. Mendapatkan warna biru, menggabungkan warna cyan dengan magenta, dan warna hijau, itu kita menggabungkan warna yellow dan cyan, seperti itu. Jadi ada warna primer dan warna sekundernya. Ini seperti yang saya jelaskan tadi. Magenta dan cyan warna biru, cyan dan yellow warna hijau, magenta dan yellow warna merah atau red, kemudian cyan dan magenta tambah yellow akan mendapatkan warna yang gelap, Awan mana warna black. Oke. Selanjutnya, fungsi warna CMYK. Warna yang disebut juga dengan warna subtraktif ini digunakan pada media percetakan standar digital seperti percetakan offset, plotter, kemudian ada juga percetakan yang bersifat konvensional seperti proses produksi sablon. Ada yang pernah dengar percetakan offset sama plotter sebelumnya? Belum. Belum, Pak. Belum, Oke. Pak, belum. Jadi perlu adik-adik juga mengetahui tentang percetakan digital yang umum digunakan ada dua, offset dan plotter. Biasanya kalau percetakan offset ini dia menggunakan plakat dibuat bentuk seperti drum, kemudian nanti akan dikopikan atau ditempelkan. Kalau plotter logikanya dia jalan seperti printer, dia digesek. Tintanya disemprotkan dengan ketriknya bergerak dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Kalau sablon itu biasanya kita harus buat saringnya, saring sablon itu. Kemudian kita tinggal meletakkan warna ke media yang akan kita sablon. Oke, jadi intinya adalah warna CMYK itu warna proses yang dipergunakan pada produk desain komunikasi visual yang tujuan akhirnya atau outputnya untuk dicetak, seperti itu. Oke. Selanjutnya kita masuk pada RGB. Apa itu RGB? RGB merupakan suatu model warna yang digunakan dalam menampilkan suatu desain komunikasi visual pada media elektronik seperti monitor. RGB adalah model warna yang bersifat additive color atau warna pencahayaan. Nah, mungkin adik-adik masih agak bingung seperti apa sih logikanya warna pencahayaan. Jadi warna pencahayaan itu adalah pewarnaan yang bersumber dari cahaya. Ada cahaya buatan, ada juga cahaya alami. Misalnya kalau cahaya alami kita melihat matahari. Ada yang pernah melihat matahari? Ya tentu semuanya pasti bisa melihat matahari. Kalau yang tidak pernah melihat matahari mungkin dia punya cita-cita ingin menjadi Batman mungkin seperti itu. Nah di matahari, kadang-kadang warna matahari warna apa? Ayo, ada yang bisa jawab warna matahari? Bisa memberikan kesimpulan tentang warna matahari? Hitam. Hitam. Putih, Pak. Kuning kalau dilihat. Orange, Pak, orange. Ada yang bilang hitam, bagus. Ada yang bilang hitam, ada yang bilang putih, ada yang bilang merah, ada yang bilang orange. Kenapa demikian? Karena unsur cahaya matahari, mungkin adik-adik pernah belajar waktu di SD atau di SMP tentang pembiasan cahaya. Oke? Pembiasan cahaya, mata pelajaran IPA, ya kan? Tentang pembiasan cahaya. Ada istilah Mejiku Hibiniu. Ada yang tahu itu? Merah, Tidak tahu, Pak. Jingga.
jingga, kuning, Kuning. hijau, biru, Hijau, nila, dan biru, nila, ungu. ungu. Ya kan? Mejiku, hibiniu. Itu pelajaran IPA loh waktu di SMP. Atau di SD juga bahkan dapat. Nah, untuk melihat warna pada cahaya matahari, makanya kita membutuhkan istilah namanya pembiasan cahaya menggunakan media udara atau menggunakan air. Ya, biasa ketika kita selesai hujan, mengamati selesai hujan, kita bisa melihat pembiasan cahaya kan, ada pelangi. Nah, warna pelangi itu adalah representasi daripada warna yang ada pada matahari. Nah, kembali ke RGB tadi, logika daripada warna additive color atau warna pencahayaan ya seperti tadi. Tapi sumber cahayanya itu sumber cahaya buatan. Misalnya kalau kita lihat di monitor yang bersifat LED itu menggunakan panel-panel atau lampu-lampu kecil, itu dipergunakan untuk menampilkan cahaya. Oke. Nah, warna ini sangat cocok, warna RGB ini sangat cocok digunakan pada desain komunikasi visual yang akan ditampilkan pada media elektronik seperti monitor komputer, smartphone, TV, dan media elektronik lainnya. Oke. Nah. Oke. RGB adalah singkatan dari penamaannya. R adalah red, G adalah green, dan B adalah blue, yaitu warna primer atau warna utama pada model warna RGB. Nah, untuk mendapatkan warna lain tentunya kita harus setidaknya membutuhkan dua warna primer yang digabungkan. Oke, warna primer yang digabungkan. Ketika kita ingin mendapatkan warna kuning, maka kita menggabungkan warna red dan green. Untuk mendapatkan warna cyan ya, bukan biru. Cyan itu menggabungkan warna green dan warna blue. Ini warna hijau dan warna biru. Untuk mendapatkan warna magenta, maka setidaknya kita menggabungkan warna red dan warna blue. Seperti itu. Ini gambar perpaduan warnanya. Nah, pada akhirnya ketika semua unsur warna ini digabung dengan intensitas cahaya yang tinggi, maka dia akan berakhir pada warna yang terang atau warna putih. Nah, fungsi atau kegunaan utama dari model warna RGB ini yaitu untuk menampilkan citra gambar atau visual dalam perangkat elektronik seperti televisi dan komputer atau layar di smartphone adik-adik, seperti itu. Jadi warna RGB itu dipergunakan pada produk desain komunikasi visual yang tujuan akhirnya untuk ditampilkan pada media-media elektronik yang pada umumnya media-media elektronik ini semuanya berlatar gelap. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya ini ada persamaan dan perbedaan dari warna CMYK dan warna RGB, yaitu sama-sama merupakan warna primer atau warna utama, yang warna utama ini digunakan untuk dicampurkan mendapatkan warna lain, seperti itu. Selanjutnya ada perbedaan yang mendasar dari kedua model warna ini, CMYK dan RGB. Yang pertama, CMYK itu adalah warna proses. Masih ingat warna proses apa? Coba Viko, jelaskan kembali apa itu warna subtraktif. Warna primer kali Pak ya? Lupa saya Pak. Lupa. Oke, ada teman yang mau bantu, silakan. Ayo. Langsung di-on-kan kamera mic-nya, langsung dibantu. Warna CMYK kayaknya Pak? Ya, warna CMYK. Warna apa CMYK? Itu warna proses. Maksud warna proses? Warna gabungan Pak kayaknya Pak. Ya, warna gabungan. Oke, ada lagi yang lain. Bagus. Tadi kata Viko, warna primer, warna utama. Oke, boleh. Kemudian Vidya, warna gabungan. Oke, ada lagi yang lain? Tidak ada? Jadi saya ingatkan kembali, jadi warna proses adalah warna yang dibuat menggunakan bahan atau
yang disebut dengan pigmen atau sederhananya tinta. Oke, karena keperluannya untuk dicetak. Oke, selanjutnya ada warna RGB. RGB adalah warna pencahayaan. Ayo, ada yang bisa menjelaskan warna pencahayaan itu seperti apa? Yang bagaimana warna pencahayaan? Artinya, oke silakan langsung diaktifkan. Saya ingatnya pencahayaan itu warna yang dibuat, Pak. Warna yang dibuat dengan Dibuat dengan apa ya? Mungkin sumber cahaya. Ya, sumber cahaya. Ada cahaya buatan, ada cahaya alami. Yang dimaksud dengan pewarnaan RGB di sini adalah pencahayaan buatan menggunakan optik atau lampu-lampu yang merepresentasikan warna seperti itu. Oke. Kemudian perbedaan yang kedua, CMYK digunakan untuk warna percetakan dan printing. Ayo Sadri. Multimedia, produk multimedia yang dicetak apa saja? Printer, gambar, Pak. Gambar. Oke, Ya, bagus. Pak. Ada lagi? Baliho. Apa lagi? Poster dan sebagainya, Pak. Poster. Oke, itu dicetak ya? Iya, Pak. Oke, kalau RGB, Harley. Ya, Pak. RGB digunakan untuk tampilan visual pada peralatan elektronik. Apa saja peralatan elektronik yang menggunakan model warna RGB? Contoh. Televisi, Pak. Televisi, apa lagi? Televisi, terus layar komputer, Pak. Oke, bagus sekali. Layar komputer televisi dan layar komputer. Kemudian, untuk perbedaan yang ketiga, semua warna CMYK yang dicampurkan menjadi satu akan menjadi warna gelap atau warna hitam. Kemudian, semua warna RGB yang akan dicampurkan menjadi satu akan menjadi warna putih atau warna terang. Oke, sampai di sini paham, anak-anak? Oke. Paham, Paham? Pak. Ya, Paham? Pak. Ya, Pak. Oke, kalau belum sampaikan belum. Nanti saya akan cari tahu di mana belum pahamnya. Oke, sebentar saya akan tampilkan gambar. Oke, sebentar saya akan tampilkan gambar. Kemudian adik-adik memperhatikan. Adik-adik memperhatikan gambar-gambar. Nanti saya akan menampilkan gambar beberapa produk desain komunikasi visual. Tugas adik-adik, silakan buka Word saja. Silakan buka Word. Oke, bisa? Silakan buka aplikasi Word. Buat atau insert tabel. Insert tabel 3 kolom. Oke, insert tabel 3 kolom. Yang pertama, kolom pertama nama medianya. Kolom yang kedua, jenis warna atau model warna. Dan yang ketiga, penjelasannya. Oke, jadi cara kerjanya begini. Saya akan tampilkan gambar dengan nama medianya, kemudian kalian analisa. Dilihat perbandingan warnanya, apakah ini masuk ke dalam kategori warna CMYK atau RGB, kemudian dibuatkan alasannya. Nanti sebentar saya akan tunjuk satu orang. Ini pekerjaan individu ya. Ini pekerjaan masing-masing, bukan pekerjaan kelompok. Kemudian nanti akan saya mintai penjelasan. Oke, siap? Siap semua? Siap. Siap, Pak. Oke. Sudah dibuat tabelnya? Sudah dibuat tabelnya? Ya, Pak. 3 kolom ya, Sudah, 3 Pak. kolom. Lupa 3 Ya. kolom. Nama media, model warna, kemudian penjelasan. Oke? Siap? Oke, media yang pertama sudah tampil? Sudah, Pak. Oke, silakan diketik nama medianya, model warnanya, kemudian alasan. Oke. Sudah? Warna yang kedua, media yang kedua. Ini baliho dan X-banner. Sama-sama menggunakan media fleksi atau media yang berbentuk seperti terpal putih, tapi itu dikhususkan untuk mencetak baliho dan X-banner. Sudah? Kemudian yang ketiga,
TV LED. Dah? Kemudian yang keempat, smartphone. Oke. Kemudian yang kelima, website dan aplikasi. Kemudian yang berikutnya, LCD atau infocus. Dan yang terakhir, brosur dan spanduk. Oke, sudah diketik. Sudah, Pak. Saya beri kesempatan 1 atau 2 menit. Silakan kalian merumuskan penjelasan berkaitan dengan media yang kalian amati, model warna yang digunakan. Nanti sebentar saya akan tunjuk siapa yang akan menyampaikan. Atau sudah ada yang selesai? Sudah ada yang selesai? Belum, Pak. Oke, belum. Silakan lanjutkan. Akan dilanjutkan. Oke, sudah? Sudah, Pak. Oke, sudah. Tanpa harus tertunjuk, mungkin secara spontanitas ada yang bisa menampilkan pekerjaannya tanpa harus tertunjuk. Oke, angkat tangan, silakan. Siapa yang berani? Ada nilai tambah loh. Yang berani, ayo silakan. Pak. Ramli, oke, silakan Ramli. Silakan ditampilkan. Sudah tampil, Pak. Oke, sudah tampil. Oke. Nah, ini Pak hasil saya, Pak. Menurut saya monitor atau komputer itu RGB karena bentuknya adalah tampilan sebuah tampilan. Baliho itu CMYK karena hasilnya cetakan, Pak, seperti penjelasan cetak Bapak. pada media fleksi ya. TV LED, RGB, smartphone, dan website sampai LCD itu menurut saya RGB. Cuman saya agak bingung sih, Pak, yang LCD ini. Oke. Apakah dia bisa CMYK gitu, Pak? Kalau brosur CMYK karena bentuknya cetak. Seperti itu, Pak. Baik sekali, tepuk tangan dulu buat Dek Ramli. Kita tepuk tangan buat Dek Ramli. Terima kasih, Pak. Oke. Jadi mulai dari monitor itu saya rasa sudah cukup jelas ya. Karena itu adalah media elektronik, hanya menampilkan tampilannya saja tanpa harus dicetak. Kemudian yang jadi pertanyaan tadi oleh Dek Ramli tentang LCD ya? LCD. Oke, LCD. Iya, Pak. Masih bingung Proyektor. ya? Apakah itu warna CMYK atau RGB? Pernah melihat? Ramli pernah melihat LCD atau infocus? Pernah, Pak. Pernah. Oke, cara kerjanya? Cara kerjanya menembak ke sebuah layar sih biasanya, Pak, ditembak. Apa yang ditembakkan? Cahaya? Cahaya. Ya, berarti itu warna dengan konsep cahaya. Lebih detail lagi kalau nanti Dek Ramli lihat di infocus itu kabelnya penamaannya kabel RGB karena memang format warnanya adalah warna RGB. Jadi untuk infocus atau LCD itu menggunakan model warna RGB. Oke, jelas adik-adik ya? Nanti yang lain itu nanti akan saya bagikan link untuk pengiriman tugasnya. Jangan lupa ditulis nama, kelas, nanti akan saya bagikan link untuk pengiriman tugas. Itu akan saya jadikan sebagai tugas untuk evaluasi. Selanjutnya, untuk menguatkan pemahaman adik-adik, kita coba mengerjakan tes formatif dengan model kompetisi. Tertarik? Oke. Tertarik. Kita buat seperti game. Kita berpacu siapa jawaban yang paling banyak benarnya, yang paling cepat,
Oke, tentu akan mendapatkan nilai lebih. Oke, nanti saya akan bagikan link untuk soal-soalnya menggunakan media Quizzes. Terbagikan linknya, jadi mohon join. Nanti saya akan tampilkan untuk tampilan utama Quizzes. Oke, silakan lihat di chat. Sudah tampil? Di chat, silakan diklik. Oke. Tampilkan saja di ini. Masih muter-muter, Pak. Oke. Masih muter-muter. Oke, tunggu di refresh, itu pasti jaringan. Nanti kalau tidak bisa login, di logout dulu, nanti login kembali. Oke, sudah 3 yang gabung ini. Ada Ramli, Eko, dan Lisna. Oke, yang lain, ayo cepat. Yang lain. Yo. Viko sudah bergabung. Yosi, Rita. Siapa lagi yang belum bergabung nih? Ayo. Cepat. Jaringan saya bermasalah kayaknya, Pak. Oke. Bermasalah. Harli. Saya juga bermasalah nih Pak. Iya, Pak, bermasalah, Pak. Oke. Yang lain nanti menyusul. Nanti ada kuis susulan. Nanti akan saya bagikan. Khusus kalian berdua. Kompetisi antara kalian berdua. Setelah selesai, teman-teman Anda yang akan... Saya nggak bisa masuk juga, Pak. Oke, Edi sudah? Oke. Saya belum bisa masuk, Pak. Oke. Oke, yang belum bisa masuk, sabar. Nanti saya akan sediakan link yang kedua. Oke. Jadi yang sudah bergabung 9 orang. Oke, kita mulai saja yang 9 orang ini ya. Oke, Viko memimpin. Yosi menyusul. Edi. Eko juga. Waduh, Ramli langsung salah. Lisna juga salah. Oke, Viko. Ya, nampaknya masih Viko yang memimpin ya. Yo, ayo. Semangat. Dianalisa lagi baik-baik. Wah, Viko benar semua. Eko masih berpotensi benar semua. Satu lagi Eko. Dianalisa baik-baik Eko soalnya. Oh. Rita. Kita menunggu, masih ada Rita. Oke. Selesai ya? Ya, Pak. Oke. Jadi yang mimpin Viko, Edi. Sebenarnya Viko sama Edi ini jawabannya sama-sama benar, tapi dari segi kecepatan waktu lebih Viko sehingga rank 1 Viko, kemudian yang kedua Edi, kemudian disusul oleh teman-teman yang lain. Oke, terima kasih atas partisipasi dari adik-adik. Mudah-mudahan mana soal-soal yang saya tampilkan tadi di kuisis tadi yang belum dipahami, nanti kita bisa sharing lagi. Kita diskusi tentang apa yang belum adik-adik pahami. Oke, saya tutup slide dulu ya. Oke. Nah, sampai di sini sebelum kita lanjut, ada pertanyaan dari adik-adik?
Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan dari adik-adik? Tidak Belum, ada? Masih Pak. cukup jelas? Ramli, kenapa Ramli? Belum Pak, belum ada pertanyaan. Oke, masih cukup jelas? Oke. Oke, saya tampilkan lagi. Jadi intinya pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan apa sih unsur warna CMYK itu, kemudian apa sih unsur warna RGB, kemudian fungsinya untuk apa, kemudian perbedaannya, seperti itu. Karena penting bagi kita untuk mengetahui itu. Karena ketika kita tahu, kita paham, pada saat penerapannya kita nanti di saat pembuatan desain, itu akan sangat menentukan hasil. Hasil baik tentu akan mendapatkan reward atau dihargai oleh klien kita. Kalau hasilnya kurang, tentu tidak akan disukai. Oke, dari pembelajaran tadi, mungkin adik-adik silakan membuat kesimpulan tentang apa yang adik-adik pahami tentang materi yang kita pelajari hari ini. Oke, silakan adik-adik membuat kesimpulan, ditulis saja di kertas atau diketik di Word. Nanti saya akan tunjuk satu orang atau siapa yang merasa bisa langsung membuat kesimpulan, nanti bisa langsung menyampaikan. Oke, silakan. 1 menit untuk membuat kesimpulan. Sudah? Sudah, anak-anak? Mau secara spontanitas atau saya tunjuk? Oke, kalau tadi saya menunjuk tadi yang cowok-cowok. Nah, sekarang yang cewek-cewek dulu. Adik Putu bisa membuat kesimpulan dari hasil pembelajaran? Hadir Pak, bentar ya Pak. Oke, silakan. Oh, masih sementara merancang. Yang lain? Lisna, Harley, Rita, sudah ada yang selesai? Belum, Pak. Saya Pak. Oke. Dapat nilai nggak? Oke, adik Putu dulu. Selanjutnya Rita. Oke, silakan adik Putu. Hari ini kita belajar tentang perbedaan dari RGB dengan CMYK, Pak. Oke, apa itu CMYK? Panjangannya apa, Pak? Ya, yang Nek Putu tahu saja tentang CMYK itu apa? Cyan, magenta, yellow, dan K atau black. Oke, fungsinya dipergunakan untuk? Apa ya tadi ya, Pak ya? Saya nyatet tadi, saya lupa, Pak. Oke, warna percetakan. Oke, jangan lupa ya. Warna untuk percetakan. Apa saja untuk multimedia yang outputnya dicetak? Baliho, tadi kayak di kuisis tadi ada spanduk. Terus kan? Oke, bagus. Terima kasih adik Putu. Baik sekali. Oke, Rita, silakan Rita. Ya Pak. Ya, silakan. Hari ini kita belajar tentang kombinasi warna Pak. Ada 2 warna primer. Ya. Ada 2 warna primer yaitu CMYK dan juga RGB. Oke, bagus. CMYK digunakan untuk percetakan. Oke, percetakan bagus. Kayak banner dan baliho. Ya, terus bagus. kalau RGB itu untuk tampilan seperti di televisi, Pak. Oke, bagus. Lagi Harley, Lisna? Oke, belum? Oke. Jadi adik-adik, kesimpulannya pembelajaran kita hari ini yaitu membahas tentang apa sih CMYK itu, apa itu RGB, kemudian fungsi daripada warna CMYK dan RGB itu seperti apa, dan urgensinya, pentingnya kita mempelajari materi itu untuk apa sebenarnya. Jadi CMYK itu adalah warna untuk percetakan, kemudian RGB itu adalah warna untuk citra visual yang ditampilkan saja untuk di monitor. Kemudian urgensinya adalah ketika kita salah memilih warna pada produk yang akan kita desain nanti, itu akan berkaitan dengan kualitasnya. Karena RGB memang diperuntukkan untuk citra ditampilkan visual di monitor, sementara CMYK dipergunakan untuk percetakan. Sehingga ketika kita salah memilih, tentunya kualitasnya akan turun. Biasanya kalau kita menggunakan RGB,
dicetak di spanduk, itu akan pucat hasilnya. Itu pengalaman-pengalaman saat kita mencetak dengan mode warna itu. Makanya kembalikan lagi ke apa yang disampaikan oleh Dek Viko tadi, saat dia berada di tempat percetakan, dikonversi, katanya begitu kan, dikonversi warna RGB ke CMYK, karena alat-alat cetak itu rata-rata format warnanya menggunakan CMYK, sehingga lebih kompatibel. Oke, mungkin itu kesimpulan yang perlu Pak Guru sampaikan atau saya sampaikan ke adik-adik. Namun sebelumnya, tadi saking semangatnya menjelaskan materi, sampai lupa untuk absen ya. Belum di absen tadi kan? Oke, Sir amatir sini, mohon on cam semua. Rita, masih berada di tempat? Masih, Pak. Oke, bisa di on cam? Oke, Viko, Edi, Vidya, Harli, Sadri, Eko, Yosi, Putu, Ramli, Lisna, Rita. Oke, berarti hadir semua ya? Ya, hadir semua, alhamdulillah. Oke, jadi untuk pertemuan kita selanjutnya, kita akan belajar di pertemuan selanjutnya itu tentang mendiskusikan unsur tata letak berupa proporsi, irama, kesatuan, dan juga keselarasan. Ini penting juga kalau kita belajar produktif itu rentet. Jadi dia berurut linear. Kita harus lewat tahap 1 dulu, KD yang kedua, KD ketiga, dan seterusnya. Sehingga perlu Pak Guru himbau ke adik-adik jangan sampai ada ketertinggalan materi pembelajaran, apalagi yang mata pelajaran produktif karena kita SMK. Oke. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat dan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji Tuhan. Kita akan menutup pembelajaran ini dengan doa. Doa akan dipimpin oleh siapa ya tadi? Sadri, mungkin Lisna. Bisa bantu Lisna untuk memimpin doa? Bisa, Pak. Teman-teman dan Pak Guru, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, amin. Doa selesai. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari Pak Guru. Kita ketemu lagi, tetap stay di rumah, jaga kesehatan. Jangan lupa selalu menerapkan protokol COVID. Oke, demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai ketemu lagi. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu Pak Haris. Oh iya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Gandhi untuk performance peer teaching-nya. Terima kasih teman-teman sudah berpartisipasi dengan cukup baik ya. Berikutnya langsung saya lemparkan ke para observer. So, observernya ini ada Bu Harli sama Pak Eko. Silakan. Iya Kak, terima kasih. Terima kasih atas waktunya Pak. Saya bingung ini mau menanggapi apa. Kayaknya sudah mendekati sempurna menurut saya ya Pak. Ya, tahapan-tahapannya. Bu, tadi saya lupa absen tadi. Ya, tahapannya sudah dilaksanakan walaupun tidak terlalu runtut. Saya sudah membuat catatan absensi memang belum di awal, tapi ternyata ingat dan dilakukan di akhir itu nggak apa-apa mungkin ya. Kemudian sudah ada menanyakan kabar siswa dan mengingatkan untuk menjaga kesehatan, itu bagus menurut saya, luar biasa. Kemudian untuk kegiatan apersepsi sudah ada mengaitkan materi dengan kegiatan sehari-hari siswa, sehingga siswa itu merasa tertarik untuk belajar. Kenapa sih saya harus belajar ini? Karena memang sudah ada di kegiatan sehari-hari. Di tujuan pembelajaran juga sudah disampaikan, tapi sepertinya di situ ada dengan membaca modul dan melalui diskusi ya Pak ya. Tapi saya mungkin saya nggak dengar atau gimana, nggak ada tugas untuk diskusi kayak itu tadi, ada cuma tugas mandiri ya. Iya, tugas mandiri. Ya. Waktu Bu. Iya. Yang tahapan yang lain-lain sudah ada, refleksi bagus, menarik kesimpulan juga sudah ada. Semua sudah ada kayaknya Pak. Sudah sempurna kalau menurut saya.
Itu aja Pak, Amin. terima kasih. Makasih banyak Bu, makasih banyak Bu. Ya, mohon izin Pak, menanggapi dari hasil observasi dari catatan saya pun juga sudah sangat bagus Pak ya, baik dari pendahuluan, inti dan penutup. Meskipun tadi di sesi pendahuluan absensi terlewat, namun digantikan di bagian penutup itu juga sangat bagus gitu. Setidaknya ada gitu. Ya. Nah, sedangkan yang lainnya sudah sangat bagus menurut saya Pak. Jadi saya nggak bisa memberikan komentar apa-apa nih Pak. Mungkin itu aja Pak. Ya, sama-sama Pak. Oke, terima kasih para observer, Bapak Ibu observer, dan kalau saya dulu aja ya, habis itu Bu Erma ya. Kalau dari saya Pak Gandhi ini sudah apa ya istilahnya, dari segi materi yang disampaikan sudah menguasai, kelihatan sekali ketika menyampaikannya itu natural. Kemudian susunan acara, bukan susunan pembelajarannya sudah runtut, walaupun ada miss sedikit nggak apa-apa sebenarnya ya, nggak apa-apa. Yang penting kalau kita ada miss selalu ingat di tengah-tengah, nggak usah panik, ya disisipkan aja di situ, nggak apa-apa itu. Kan biasa juga kalau kita kelewat, absen tidak harus di depan ya, bisa aja ditaruh di tengah, di belakang, misalnya ada lupanya kan. Kapan kita ingat, ya disitulah kita melakukan itu. Nah, cuman yang penting adalah ketika merespon ke sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana kita bagaimana respon kita secara naturalnya itu tadi. Tadi sudah kelihatan sekali tenang ya Pak Gandhi, teman-teman yang lain juga bisa berperan sebagai siswa yang sebenarnya ya. Itu juga sudah bagus. Terus tadi Pak Gandhi ini pakai apa ini ya modelnya? Discovery Pak, model pembelajarannya Discovery Pak. Oke, Discovery ya. Saya rasa Discovery itu ada presentasi nggak sih? Dari siswanya? Ya. Ada ya? Kan ada di situ juga pemberian stimulus dan identifikasi masalah, identifikasi. Yang presentasi dari siswanya ada? Oh, presentasi dari siswa sebenarnya sih kalau inginnya seperti itu, tapi karena mengingat waktu juga Pak, mungkin tadi si Pak Ramli tadi ada presentasi tadi, hanya mewakili saja. Nggak apa-apa ya, benar. Udah seperti itu, saya rasa dari semua pelaksanaan dari model pembelajarannya sudah masuk semua. Ya, good job Pak Gandhi, dipertahankan. Penggunaan kuisisnya juga sudah menarik ini. Terima kasih Pak. Mungkin teman-teman yang lain bisa belajar ke Pak Gandhi ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Good job. Terima kasih. Saya lanjutkan ke Bu Erma, silakan Bu Erma. Terima kasih Pak. Kayaknya saya taruh belakang biar nggak ada bahan gitu ya. Nggak, tapi saya pasti punya bahan kok Pak untuk mengkritisi gitu ya. Baik, tepuk tangan dulu untuk Pak Gandhi, tadi belum dikasih applause ya. Semangat Pak, udah selesai ya. Oke, untuk pembelajaran teman-teman semuanya sudah memberikan pujian, boleh saya memberikan kritikan ya? Ya, baik. Ya, jadi yang pertama ketika apa yang disampaikan ke Bapak tadi sebenarnya stimulus dan respon gitu, stimulus untuk pemberian rangsangan di discovery learning. Tapi kalau kita ini kan itu kan lebih ke problem ya, sebenarnya Bapak memberikan suatu masalah kan di awal itu akan lebih cocok ini kan menggunakan problem base kalau saya. Oh ya. Sintaksnya udah oke lah ya, memang sudah ada presentasi diwakili boleh. Tadi memang harusnya ada verifikasi tentang apa yang dipresentasikan itu seperti apa hasilnya, dan tindak lanjut dan ini saya belum nemu tadi di akhir. Rencana tindak lanjut tadi hanya penyampaian materi pembelajaran selanjutnya. Iya, berarti kan tadi sebenarnya kalau secara pembelajaran ya, saya suka dengan pembelajaran ini. Tapi ketika kita peer teaching, ini kita juga harus tahu waktu. Ya, overtime ya Pak ya? Iya, benar nggak sih? Overtime ya? Iya. Karena tadi harusnya ketika sudah masuk di quizzes, kalau nggak salah udah selesai, saya pikir udah selesai tuh. Ternyata kan masih ada tambahan-tambahan di belakang. Soalnya kan lama untuk loginnya siswa itu nggak diperhitungkan Bu.
Tidak diperhitungkan di Iya. sana, benar. Jadi sedikit overtime, jadi manajemen waktu aja. Kemudian kalau berbicara discovery, memang di discovery ini ada generalisasi, pengolahan data udah oke, pengolahan data udah oke. Tapi kesimpulan generalisasinya tadi udah disimpulkan, tapi ketika Bapak anak-anaknya istilahnya ya tidak bisa menyimpulkan atau belum menyimpulkan, langsung tunjuk aja untuk mempersingkat waktu. Kayak gitu. Oke. Terus oke sih, lebih santai, lebih asik dipertahankan. Saya harap nanti pemilihan model pembelajaran itu lebih tepat lagi. Karena Oke. udah asik, sayang kalau hanya miss di situ aja. Gitu Siap ya. Bu, siap Bu. Itu. Gitu Pak Haris, terima kasih. Terima kasih Bu.